Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wibit Sukamto. Saya adalah peserta bootcamp Laravel batch 73 yang diselenggarakan oleh Samperkot. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir yang berjudul Inventory Apps dengan fitur-fitur. Yang pertama, create, read, update, and delete dengan menggunakan Eloquent ORM. Kemudian yang kedua tentang authentication dan middleware. Dan yang terakhir adalah terkait dengan Eloquent Relationships. Baik, kita buka websnya. Pertama kita register dulu ya untuk adminnya. Jadi yang pertama kali kita daftarkan itu nanti akan memiliki peran atau role sebagai admin. Nah, kita isi nama, email, password, dan konfirmasi password. Nah, setelah berhasil register, nanti kita diarahkan ke halaman login. Kemudian kita login. Nah, masuk ke dashboard. Kita lihat di database-nya pada tabel user akan terbentuk role-nya admin. Nah, pada menu admin atau user dengan role admin bisa mengakses semua fitur yang ada di dalam aplikasi Inventory Apps ini. Termasuk misalnya di menu produksi nanti, termasuk di menu produk nanti bisa melakukan edit dan delete. Nah, di menu transaksi nanti akan muncul semua data transaksi. Kita masuk ke kategori. Pertama kita menambah kategori. Di sini diisi dengan nama dan deskripsi tentang kategori yang akan ditampilkan untuk mendaftarkan produk nantinya. Nah, kita isi. Nah, kemudian kita simpan. Nah, nanti di menu kategori kita akan bisa melihat detailnya. Di sini ada relasinya dengan produk ya. Yang kategori ini memiliki produk yang banyak ya yang ditampilkan. Nah, kalau tidak punya atau belum ada produk ya nanti belum ada kategori di sini. Kita lanjutkan ke menu produk. Nah, di sini di role admin ini bisa mengakses seluruh fiturnya. Kita mulai dari proses create atau tambah. Di sini admin bisa menambah produk dari inventory ini. Misalnya kita isi tentang produk berupa sepatu, kemudian ya diisi nama, kemudian dipilih gambar yang mewakili produk tersebut ya, misalnya ini sepatu pantofel warna hitam ya dengan harga 650.000, kemudian stoknya 45. Nah, kita isi juga deskripsinya. Kita submit. Nanti produk yang ditambahkan akan tampil di halaman list produk. Nah, kita lihat di sini tampil kategorinya, sepatunya, harganya, dan stoknya serta deskripsinya. Nah, jika ditampil detail nanti akan tampil lengkap ya informasi terkait dengan produk tersebut. Kemudian kita juga bisa sebagai user untuk mengedit ya, produk yang dibuat tadinya ya.
Nah, misalnya ini kita ubah menjadi warna coklat, kita pilih gambarnya, kita ubah ya, nanti di database akan terhapus yang hitam tadi itu, kemudian akan berganti dengan warna coklat. Nah, kita update juga harganya, misalnya 750.000. Nah, ketika kita update, nanti gambar atau image yang kita edit itu yang akan tampil yang terakhir ya. Nah, kita lihat, nah ini sudah tampil ya dari hasil edit tadi. Kita juga sebagai user admin bisa melakukan delete ya, atau menghapus produk yang sebelumnya kita input. Nah, ini hilang dari list produk. Sekarang kita masuk ke user kedua ya, dengan nama Hasan. Jadi kita pertama kalinya untuk melihat my profil dan kita tambahkan profilnya ya. Yang pertama terkait dengan usia 27 misalnya, bio datanya ya. Nanti untuk pertama kali ini akan muncul save ya, tombol save. Nah, kalau sudah di save, data tersimpan, nanti yang muncul ada update profil jika mau diupdate. Kita update misalnya usianya ternyata 28, kemudian bionya kita update juga. Nah, nanti akan kita update datanya. Itu pertama. Kemudian yang bisa diakses oleh user sebagai staff biasa, yang pertama terkait dengan produk ya. Nah, di menu produk ini user staff ya Hasan ini hanya bisa membaca data atau detailnya saja, dia tidak bisa mengedit maupun melakukan delete data produk. Nah, kemudian pada menu transaksi, nah misalnya kita input transaksi ya. Pertama kita pilih produknya, di situ akan tampil berapa stoknya. Kemudian kita pilih tipenya in atau out. Kalau in menambah, kalau out nanti mengurangi stok. Nah, kemudian jumlah stoknya, nah kita simpan. Nah, ini tampil ya transaksi atas nama Hasan. Kemudian dari keluar 8 nanti akan mempengaruhi jumlah stoknya. Nah, tadi 48, sekarang tinggal 40. Nah, contoh lagi misalnya kita input transaksi in ya, atau masuk ya, misalnya ini in, masuknya 3 contohnya ya. Nah, misalnya seperti ini kita submit, nanti stok akan berjumlah 3. Awalnya 40 ditambah 3, kita lihat di produknya nanti akan muncul atau tampil jumlah stoknya adalah 43. Nah, kita logout ya. Nah, misalnya kita login pakai user baru. Misalnya saya buat baru lagi, saya daftarkan dengan nama Umar misalnya. Emailnya umar.@gmail.com. Passwordnya kita isi, kemudian kita konfirmasi passwordnya, register ya, kemudian kita login. Nah, misalnya pertama kita update profilnya seperti tadi ya, kita isi dulu, tambahkan misalnya usia 35.
Nah, kita transaksi ini dengan middleware yang kita buat di aplikasinya, sehingga data Hasan tadi tidak tampil di sini. Kita input, misalnya ini baju koko ini tipenya out, kemudian jumlahnya 12, submit. Nah, ini tampil hanya nama Umar saja. Produknya berkurang ya, sejumlah yang dibeli oleh Umar tadi. Terakhir kita kembali ke admin. Nah, kalau admin ini bisa mengakses seluruh data transaksi, baik tadi yang dilakukan oleh Umar ataupun Hasan. Jadi transaksinya nanti akan tampil semua di menunya admin. Sekian penjelasan dari tugas kami. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.